ilmu yang kita akan, dan insya Allah ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita buka pengajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah bukakan pintu hati kita, Allah bukakan pikiran kita, agar segala apapun yang kita dengar pada hari ini mudah kita cerna, mudah kita paham. Sekali lagi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk menguatkan iman dan Islam kita, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk meningkatkan amal ibadah dan memperbanyak amal soleh kita. Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadin niyat qatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan saja dengan pembacaan pembacaan tahlil, tahmid dan tasbih diiringi dengan doa. Yang hari ini akan dipimpin dengan siapa? Lupa. Dari udah ngeliat tuh. Munawaro. Oh ya. Munawaro dari Permata Galaksi. Munawaro dari Pekayon, ya. Iya. Silakan Ustazah Munawaro. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara Zoom kita ini dengan bacaan tahlil, astaghfirullah, langsung doa. Kita awal dengan suratul Fatihah. Insyaallah bibarakatuh suratul Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan kita hadir akan Zoom ini. Insyaallah mudah-mudahan diberikan sehat dan panjang umur kita dalam taat pada Allah agar umur kita sampai di bulan Ramadan. Insyaallah guru kita belum selesai itu Al-Mukarramah. Sejak ada Atifah Hasan LC, Al-Mukarramah Ibnu Ustazah Arafah, insyaallah mudah-mudahan dia sehat walafiat panjang umurnya, insyaallah berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, insyaallah keluarga telah berpulang ke rahmatullah, insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan, terima amal ibadah di masa hidupnya, insyaallah di mana alam kuburnya Allah jadikan khutanatul jannah, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله صمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله الصمد ولم يكن كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا شرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالديهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحانه العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Mari kita angkat keberatan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembacaan zikir, tahlil, tahmin kita lanjutkan pada sore hari ini. Kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, hadiah kita, jamaah tetangga kita, khususnya yaitu keluarga besar dari almarhumah guru kami yaitu Ibu Huda Hajah Atifah Hasan LC. Insyaallah mudah-mudahan di mana keluarga telah berpulang rahmatullah, insyaallah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, diterima iman dan Islamnya, diterima amal masa hidupnya, insyaallah di mana dalam kuburnya Allah jadikan taman suriyatul radhanatul jannah, amin ya rabbal alamin. Wafana ya karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
اللهم اجعل وصلنا صوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببه اجعل اللهم صواب ذلك منا إليه ويجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله حجابا له منا اللهم وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم انزل رحمة ومغفرة يا أهل يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustazah Munawwarah beserta dengan jamaah ya. Ikut ya jamaah ya. Alhamdulillah. Jamaah hari taklim Mudah-mudahan barokah dan apa yang kita niatkan dan doakan tadi untuk mengirimkan kepada almarhumin wal marhumat. Mudah-mudahan dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kirimkan mudah-mudahan diampuni dosanya. Dan yang membaca dan yang mengikutinya tadi tahlil tahmid tasbih mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, walaupun tinggal kurang lebih kita menghitung hari, kurang dari 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tetapi kita tetap terus ya manfaatkan waktu kita, walaupun majlis ta'lim sudah banyak kita wakufkan, insya Allah kita akan terus menjalankan taklim ini melalui Zoom ya yang diadakan sekarang ini. Dan insya Allah kita akan upayakan, kita akan usahakan nanti ada jadwal langsung kita ambil dari ustadzah-ustadzah yang lain nanti untuk mengisi ya di acara Zoom ini. Mudah-mudahan menjadi antusias dari para peserta pengajian ini dengan khusyuk, dengan artinya betul-betul memperhatikan ya pengajian ini ya agar tentunya agar lebih semangat pertama, dan yang kedua mudah-mudahan wawasan ya pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang akan kita dapati akan bertambah dan bertambah. Insya Allah sekali lagi nanti kalau bulan Ramadan tetap hari Sabtu tapi waktunya sekitar jam 10 ya. Siap nggak jam 10? Insya Allah iya. Ya jam 11 sudah selesai insya Allah mudah-mudahan ya. Ya. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih nih. Saya lihat di sini dari Cikarang ya, Ustazah Rabi'ah, Ustazah Nikmah datang ada. Ya, terus Ustazah Ai nggak tahu nih belum kelihatan ya. Ya, mudah-mudahan yang lain pun yang saya nggak sebut satu persatu syukran jazilan. Ini kebersamaan kita amat sangat penting ya sekali lagi untuk memanfaatkan waktu kita. Ya, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustazah Haja Nurul Alofah untuk memberikan mata pelajarannya kepada kita bersama. Fadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita bisa berkumpul kembali. Terima kasih kepada Ibunda tercinta Ustadzah Hajah Atifah Hasan LC yang sudah membuka pengajian ini, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu sekalian, para ustadzat dan jamaah dari pengajian zikir BKMT Kota dan Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun via Zoom, insya Allah tidak mengurangi keberkahan acara ini. Amin. Ya, untuk selanjutnya, alhamdulillah kita berkumpul untuk mengisi waktu luang kita karena begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan, khususnya nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Karena dua ini yang sering dilupakan oleh kita semuanya. Banyak yang sehat, lupa ngaji. Giliran sakit, baru ingat ngaji. Begitu juga waktu luang. Banyak yang punya banyak waktu luang, tapi dia tidak mau mengaji. Nanti giliran sibuk, baru pengen ngaji. Nah, oleh karena itu, kita punya dua-duanya. Alhamdulillah kita mengisi waktu luang kita dengan pengajian sore hari ini. Ya, pada sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kitab ini ya Ustazah, kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, dari namanya saja sudah terlihat. Kitab ini dikarang oleh Imam Qusyairi, kitab tentang ilmu tasawuf, bagaimana kita lebih memaknai ibadah-ibadah kita, bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang pertama kali ikut, ahlan wa sahlan, semoga bisa mengikuti ke depannya. Bagi yang sudah istiqomah ikut pengajian ini, alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja tangga-tangga yang kita akan naikin kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangga yang pertama sudah kita bahas, yaitu tentang taubat. Karena semua hamba jika ingin dekat dengan Allah, pasti yang pertama harus dilakukan adalah bertaubat. Kemudian kita sudah menapaki tangga selanjutnya, yaitu tangga al-mujahadah. Ini sudah pertemuan yang ketiga tentang al-mujahadah. Saya terangkan sedikit. Dari katanya saja, al-mujahadah diambil dari jim, ha, dal, jihad, ijtihad, juhdun, itu semuanya sama. Artinya kita mengeluarkan segenap kekuatan kita, dari lahir kita, batin kita, harta kita, diri kita, semuanya kita keluarkan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin sebagian Ustazah Neneng sudah saya kirimkan filenya. Nanti Ustazah sekalian, ibu-ibu sekalian yang pengen bukunya, bisa saya kirimkan filenya kalau pengen mengikuti pengajian ini. Tapi kalau untuk mendengarkan saja itu boleh-boleh aja. Karena kitabnya berbahasa Arab. Yang ada kitabnya silahkan dibuka. Kita sudah masuk ke Al-Mujahadah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pengalaman para ulama ketika mereka bermujahadah. Apa mujahadah mereka? Kemarin sudah disebutkan tentang bagaimana pengalamannya Imam Tanya ya. Suaranya hilang. Suaranya nggak ada ya? Nggak ada. Koneksinya tadi keputus sebentar. Iya. Ini sudah masuk lagi, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mujahadah Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dia membutuhkan bertahun-tahun untuk menemukan jati dirinya. Begitu juga dengan Imam Ghazali.
Imam Ghazali itu seperti kalau zaman sekarang itu Grand Sheikh yang ilmunya itu paling tinggi lah di antara ulama yang lainnya. Dia rektor, dia alim, dia Grand Sheikh, dia semuanya itu pasti bertanya kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi ketika Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini dia menemukan ilmu tasawuf, dia merasakan bahwasanya semua amal yang dia kerjakan ini sebenarnya untuk siapa. Nah, ketika itu dia merasakan bahwasanya dia terlalu membanggakan dirinya, maka dia tinggalkan semuanya, semua jabatannya dia tinggalkan, semua hartanya dia tinggalkan, dia dia uzlah, kemudian bermujahadah kepada Allah. Akhirnya di situ dia menemukan jati dirinya, menemukan ilham, dan dia bisa memberikan pengertian apa itu yang disebut dengan hidayah atau ilham. Kata beliau, nur, cahaya, yaqdhifuhullahu fi qalbil abdi. Cahaya yang Allah lemparkan, Allah berikan ke hati seorang hamba. Nah, itu kalau kita pengen mendapatkan cahaya seperti yang didapatkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, maka kita juga perlu bermujahadah. Nah, pada hari ini kita lanjutkan membaca kitab ini supaya kita tahu apa saja yang dibutuhkan oleh seorang hamba jika memang dia pengen bermujahadah. Kita baca, Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, kemudian aku mendengar juga Abu Abbas Al-Baghdadi berkata, Sami'tu Ja'far, aku mendengar Imam Ja'far berkata, Sami'tu Al-Junaid, aku juga mendengar dari Imam Junaid, Sami'tu As-Sirri Yaqul, aku juga mendengar dari Imam Sirri berkata. Nah, ini kenapa disebutkan semua nama-nama ini? Karena orang ulama-ulama pada zaman dahulu itu dia tidak sembarangan menyampaikan ilmu. Ketika ada satu ilmu ingin disampaikan kepada muridnya, dia menjelaskan dia mendapatkan ilmu itu dari mana? Dari imam ini, imam ini, imam ini, imam ini. Tandanya mereka semuanya amanah untuk menyampaikan satu ilmu saja. Dan ini yang disebut dengan sanad. Kalau dalam hadis ada yang disebut dengan sanad, inilah sanad. Orang-orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Nah, apa yang disampaikan? Yang terakhir yang berkata itu Imam Sirri As-Saqati. Ya ma'asyarus syabab, wahai orang-orang yang muda, siapa yang muda yang matanya masih tajam, yang telinganya masih tajam mendengar, yang tulangnya masih kuat berdiri tegap, yang badannya juga masih kuat, yang belum banyak penyakitnya, itulah yang disebut dengan syabab. Ya ma'asyarus syabab, jiddu qabla an tablughu mablaghi. Jiddu itu dari kata jid, sama kayak rajin, bersungguh-sungguh. Rajinlah kalian, bersungguh-sungguh qabla an tablughu mablaghi, sebelum kalian itu umurnya sama dengan aku. Fatudaifu wa tuqassiru, maka kalian akan lemah dan kalian tidak mampu lagi untuk mengerjakan semuanya. Kama dhaiftu wa qassirtu, seperti aku sekarang sudah lemah dan aku tidak mampu mengerjakan semua yang ingin aku kerjakan. Jadi panjang angan-angan, panjang cita-cita, banyak keinginan, tapi badan apa mau dikata. Jalan sebentar, lutut sakit. Mau perjalanan kemana-mana, ada kolesterol, mau makan apa-apa, ada diabetes, macam-macam kalau yang sudah tua. Nah, makanya di sini disebutkan ya ma'asyarus syabab. Yang memberikan wejangan atau nasihat tadi Imam Sirri Saqati. Jadi beliau ketika itu sudah tua, kemudian dia memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Di sini dijelaskan, kana dalikal waqt la yalhiquhu syabab fil ibadah. Karena ketika zaman itu anak-anak muda tidak ada yang beribadah. Nah, dari sini kita bisa ngambil pelajaran ya Ustazah, bahwasanya memang dari zaman dulu sampai sekarang itu anak muda itu sangat sedikit sekali yang mau ikut beribadah, yang mau ikut dari pengajian aja deh kita lihat. Di pengajian Al-Furqan aja itu yang ikut umurnya rata-rata tidak ada yang di bawah 50.
Rata-rata 50 ke atas. Kenapa? Karena memang yang muda-muda ini susah untuk diajak ikut pengajian. Nah, begitu juga di zaman Imam Syafi'i, anak-anak muda itu jarang yang mau beribadah, jarang yang mau misalnya puasa sunnah, padahal badan mereka masih kuat. Jarang yang mau banyak bersedekah. Kenapa? Karena angan-angan mereka masih panjang. Cita-cita mereka masih banyak, mereka masih kuat olahraga, mereka masih kuat jalan-jalan. Jadi angan-angan mereka, keinginan mereka masih banyak. Oleh karena itu maka di sini yang betul-betul diberikan nasihat adalah kepada anak-anak muda. Kenapa bukan orang tua? Karena memang orang tua ini sudah waktunya mereka rajin beribadah. Dari pengajian sekarang aja, dari 21 orang, saya yakin hampir semuanya sudah berumur di atas 50 tahun. Saya tidak, bukan maksud saya merendahkan orang yang sudah tua, Ustazah. Tapi maksud saya, orang-orang yang muda ini, tidak hampir mayoritas, kebanyakan dari mereka itu nggak mau rajin-rajin ngaji, males-malesan. Ntar aja kalau tua. Bu, ayo ngaji, nanti aja deh kalau pensiun. Nah, Bu, ayo ngaji, ntar deh masih banyak kerjaan. Tapi kalau misalnya jalan-jalan, itu yang muda-muda paling semangat. Kalau misalnya ada acara-acara keluar, pasti yang muda-muda. Nah, makanya di sini yang betul-betul ditekankan itu adalah anak-anak muda. Padahal kalau kita bisa melihat bagaimana sejarah umat Islam, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sekitar Nabi bukan hanya orang-orang tua, tapi banyak anak-anak muda. Kita bisa melihat Zaid bin Thabit itu kan sekretaris Rasulullah. Dia mampu menghafal dan mempelajari bahasa Ibrani, bahasa kedua yang paling susah setelah bahasa Arab itu bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang-orang Israel sekarang. Dia mempelajarinya dan sampai bisa lancar berbicara dengan bahasa Ibrani itu hanya dalam waktu 2 minggu. Bayangkan, dan ketika itu umur dia sekitar 20 tahun. Padahal itu bahasa Ibrani, bahasa yang susah. Nah, anak-anak zaman sekarang belajar bahasa Inggris dari TK. TK belajar bahasa Inggris, SD belajar bahasa Inggris, SMP, SMA semuanya belajar bahasa Inggris. Tapi lulus SMA disuruh ngomong bahasa Inggris. Nggak bisa. Nah, bisanya apa? Cuma thank you, Yes. welcome. Ya yang ringan-ringan aja. Nah, itu pertanda apa? Generasi muda kita sudah mulai menurun. Nah, di sini Imam Sirri juga melihat kejadian yang seperti itu. Maka kalau misalnya kita mau bangkit lagi, umat Islam ini, anak-anak muda ini harus kita ajak, harus kita rangkul bagaimana kita mencari kegiatan untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda mereka tenaganya masih full. Mereka harus diberikan banyak kegiatan. Nah, jadi di sini kata Imam Sirri, wahai anak-anak muda, kalian bersungguh-sungguhlah beribadah. Jangan sampai nanti kalian udah sampai masanya seperti aku, tua sekarang, panjang angan-angan, tapi badan sudah tidak mampu lagi. Pengennya puasa setiap puasa Daud, tapi apa mau dikata, ada diabetes, ada kolesterol, ada asam urat, ada mah, asam lambung, jadi nggak bisa. Pengennya berdakwah jalan kemana, tapi lutut udah nggak sanggup. Nah, makanya selagi muda, selagi kuat, selagi masih bisa bergeraklah untuk yang kamu tadi ini di atas pada Allah. Itu di atas, Kemudian, itu di atas koper, Bah. Tadi yang pertama. Itu ada platingnya itu yang Imam Sirri ini datangnya ngomong seperti ini bukan hanya sekedar nasihat, tapi ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabatun yadilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Itu kan yang pertama Imam Adil. Yang kedua, nah ini dia syab nasya'atillah. Jadi memang betul-betul kalau ada muda dia yang lain sibuk main bola, dia mau ke masjid, nah itulah yang akan Allah pilih untuk diberikan naungan ketika orang-orang tidak mendapatkan naungan. Karena memang jarang
Apalagi zaman sekarang ya Ustazah, gadget udah di mana-mana. Semua anak muda nggak ada yang nggak punya HP. Sampai di desa pun rumahnya gubuk, tapi pasti dia punya HP. Ada TV, ada HP. Kadang nggak punya TV, tapi punya HP. Kadang nggak punya rumah, masih ngontrak, tapi HP pasti punya. Nah, itu karena ada HP itu, jadi orang-orang semakin banyak lihat ke HP, tapi lupa membaca Al-Quran, lupa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Tapi kalau ada anak muda yang betul-betul nasya'a fi ibadatillah, dia betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, dia ikut ngaji, dia menghafal Al-Quran. Nah, itulah yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Ya, kita berdoa semoga keturunan kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita yang masih muda bisa lebih dekat dengan Allah. Dan jangan lupa kita bukan cuma berdoa, tapi mengajak dan merangkul. Jangan sampai kita berpikir, nggak apa-apa mereka udah gede ini, udah bisa bikin keputusan. Jangan. Kita tetap punya tugas dan kewajiban untuk mengajak. Kita punya tugas al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kita lanjutkan. Wasami yang tuhu yakul. Nah, Imam Sirri, saya juga mendengar Imam Sirri pernah berkata, Sami yang tuh Abu Bakar Ar-Razi, aku mendengar dari Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar dari Abdul Aziz An-Najrani berkata, Sami yang tuh Hasan, aku mendengar dari Al-Hasan Al-Qazzaz berkata. Nah, buniyah dal amr, amr di sini maksudnya mujahadah. Al-mujahadah di sini dibangun dari apa? Ala salah sati asya. Dibangun dari 3 hal, 3 perkara. Jadi kalau kita mau tahu mujahadah itu bagaimana? Nah, ini mujahadah ini dibangun oleh 3 perkara. Apa aja? Yang pertama, alla ta'kul illa indal faqah. Jangan makan kecuali betul-betul lapar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mujahadah, kita mau bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan makan kecuali betul-betul lapar. Jadi jangan banyak makan. Nah, kalau kita beda, apalagi kita perempuan, ibu-ibu itu bukan sedikit makan, tapi dikit-dikit makan. Pengajian makan, arisan makan, nggak ada kerjaan makan, ngemil. Habis itu leyeh-leyeh dikit makan, namu ke rumah tetangga makan, semuanya makan. Jadi sedikit-sedikit makan. Padahal kalau kita mau lebih dekat dengan Allah, itu harus makan sedikit. Kita bisa melihat bagaimana para ulama kita, para masyayikh itu mereka sangat sedikit makan. Tahu dari mana? Karena mereka rajin berpuasa. Bahkan Imam Nawawi, kita tahu Imam Nawawi yang mengarang Arba'in Nawawi, Syarah Muslim, sangat sedikit sekali makan karena beliau selalu berpuasa. Setelah puasa berbuka sebentar, setelah itu setelah Isya hanya makan sedikit, kemudian dia lanjut belajar lagi, baca tulis. Makanya enggak heran kalau umurnya hanya 45, tapi karya yang dilahirkan oleh Imam Nawawi itu lebih banyak dari umurnya. Tadi kuncinya satu, sedikit makan. La ta'kul illa indal faqah. Nah, jadi jangan makan kecuali betul-betul lapar. Bukan berarti kita harus puasa terus, bukan. Karena kalau kita kenyang, itu kalau urat perut kenceng, urat mata kendor. Jadi cepat ngantuk, cepat males, nggak mau ngapa-ngapain, pengennya apa? Rebahan aja, rebahan. Soalnya begah perut. Nah, makanya kalau kita mau semangat beribadah, semangat belajar, semangat berdakwah, urat perut jangan dikencengin, longgarin. Ya, makan secukupnya. Makan hanya sebatas untuk mendirikan tulang belakang kita supaya kita mampu sholat, supaya kita bisa berdakwah, supaya kita bisa ngaji dan melakukan ibadah yang lainnya. Itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Kita baca lagi. Wala tanamu illa indal ghalbah. Jangan tidur kecuali betul-betul ngantuk.
Nah, ini juga kita susah nih mengamalkannya. Karena kita bukan sedikit tidur, tapi dikit-dikit tidur. Lagi ngaji, ngantuk, ketiduran. Di angkot, ketiduran. Habis itu bahkan lagi nonton TV, lagi sholat tarawih, dan lain sebagainya. Itu banyak kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, malah kita tidur. Jadi memang kuncinya kalau kita mau bermujahadah, yang pertama tadi sedikit makan, yang kedua sedikit tidur. Bahkan Imam Nawawi bukan hanya sedikit makan, beliau sedikit tidur. Pernah dalam salah satu karya beliau ceritakan Imam Nawawi pernah selama 2 tahun dia tidak meluruskan tulang punggungnya. Maksudnya apa? Selama 2 tahun Imam Nawawi tidak rebahan. Bayangin Ustazah. Jadi selama 2 tahun kerjaan dia, Imam Nawawi itu kerjanya duduk, baca, tulis. Kalau udah ngantuk benar-benar nggak kuat, ya udah dia ketiduran ketika memegang buku. Jadi ketiduran ketika dia menulis. Tidur aja gitu, habis itu dia terbangun lagi, dan itu dia lakukan selama 2 tahun. Oleh karena itu hasil karya beliau, buku-buku karya beliau itu begitu banyak sekali. Syarah Muslim aja itu kan panjangnya 1 meter. Kita tinggal baca aja belum sempat baca. Dia bisa menghasilkan karya yang sebesar itu. Kuncinya apa tadi? Yang pertama sedikit makan, yang kedua sedikit tidur. Karena kalau misalnya kita pengen betul-betul dekat dengan Allah, ya memang harus sedikit tidur. Di saat orang lain tidur, Allah pengennya kita nggak tidur. Allah pengennya kita bangun, kita baca Quran, kita sholat, kita berzikir, dan lain sebagainya. Kenapa ada sholat tahajud? Ya karena itu untuk membuktikan siapa aja yang cinta kepada Allah. Kalau sholat wajib, semua orang sholat wajib karena itu memang kewajiban seorang muslim. Tapi sholat tahajud itu tidak diwajibkan karena Allah cuma pengen tahu siapa aja nih orang yang rela meluangkan waktunya, waktu untuk beristirahat, waktu untuk tidur, waktu untuk rebahan, tapi dia rela bangun untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau kita betul-betul mau bermujahadah, yang pertama tadi, alla ta'kul illa indal faqoh, jangan makan kecuali betul-betul lapar. Yang kedua, wala tanam illa indal ghalbah, jangan tidur kecuali betul-betul ngantuk. Yang ketiga, wala tatakallam illa indal jangan ngomong kecuali yang penting-penting aja. Nah, ini juga susah kita amalkan. Kenapa? Karena perempuan ini yang pertama itu kan pasti banyak ngomong. Apalagi ibu-ibu. Saya yakin semua di sini ibu-ibu merasakan bagaimana susahnya mengunci mulut kita. Tapi memang itulah yang disebut dengan mujahadah. Jadi kalau memang nggak penting, jangan ngomong. Kalau kan begitu yang sudah kita pelajari dari hadis-hadis Nabi, faliyakul khairon aw liyasmut. Ada lagi tarku malayanihi. Ada lagi dalam surat An-Nisa juga sama. La khairu fi katsirin min najwahum illa min man amara bisadaqah au ma'ruf au islah bainan nas. Ini semuanya penting. Kita menyuruh orang untuk bersedekah, penting. Kemudian au ma'ruf, kita ngomong yang baik-baik, bagus, penting. Atau islah bainan, kita memberikan solusi bagi dua orang yang sedang bertengkar. Jadi memang berbicara ini, masalah berbicara ini betul-betul harus kita perhatikan. Salah satu mujahadah terbesar bagi seorang perempuan adalah mujahadah menahan lidah. Karena lidah ini sudah dipagerin dua gigi atas bawah dan 2 bibir atas bawah. Jadi di mana-mana rumah pagernya 1, tapi lidah kita pagernya 2. Tapi tetap juga kita keceplosan. Kadang ngomong nggak baik, kadang keceplosan marah, kadang keceplosan memaki-maki dan lain sebagainya. Nah, maka ini pelajaran untuk saya sendiri khususnya. Jadi kalau memang kita betul-betul pengen bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah, jadi yang pertama
tahan mata, jangan kebanyakan tidur. Yang pertama tahan perut, jangan kebanyakan makan. Yang kedua tahan mata, jangan kebanyakan tidur. Yang ketiga tahan lidah, jangan ngomong sembarangan. Kalau nggak penting lebih baik diam. Nah, memang ini yang harus betul-betul kita amalkan. Tapi kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti. Kadang banyak orang bilang, oh, Ustazah kalau ngajar ngomongnya banyak, tapi kalau ketemu kok diam aja. Padahal saya bukan pendiam, tapi saya pengen berusaha jangan ngomong kalau tidak penting gitu. Saya memang orangnya nggak bisa basa-basi gitu. Karena memang sebetulnya basa-basi itu juga tidak bagus kalau terlalu banyak. Takutnya nanti kita ngomong kemana-mana, melebar kemana-mana, akhirnya kita tahu masalah-masalah orang yang seharusnya kita nggak tahu. Nah, makanya mulai sekarang kita latih diri kita, jangan berbicara kalau memang betul-betul tidak penting. Dan itu semuanya sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan ayat-ayat yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Ya, kita baca selanjutnya. Sami'tuhu yaqul, ada juga ujangan atau nasihat lagi yang beliau katakan, yang didengar dari Sami'tu Mansur bin Abdullah yaqul. Aku mendengar dari Imam Mansur bin Abdullah berkata, aku mendengar dari Muhammad bin Hamid berkata, aku mendengar dari Ahmad bin Khadrawai berkata, aku mendengar dari Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini termasuk imam sufi yang terkenal. Apa yang Imam Ibrahim bin Adham katakan? Layyana larrojul, seseorang hamba atau seorang laki-laki tidak akan mendapatkan. Apa yang tidak didapatkan? Darajatas sholihin. Dia tidak akan mendapatkan derajat orang-orang soleh. Hatta yajuza sita uqbat. Sampai dia bisa melewati 6 rintangan. Nah, tadi kita sudah dikasih tahu ada tiga dasar yang melandasi mujahadah, sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara. Nah, sekarang kita dikasih juga ada 6 rintangan atau 6 perkara yang harus dilakukan seseorang hamba jika dia pengen mencapai derajat orang-orang yang soleh. Kan kita selalu berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abror. Abror ini kan orang-orang yang soleh. Jadi ini tidak bisa dengan doa. Jadi kalau misalnya kita hanya berdoa, tapi buktinya mana? Kalau cuma berdoa tapi amal kita kurang, ya nggak bisa. Tetap harus kita laksanakan. Apa saja 6 rintangan tadi atau 6 perkara tadi? Awaluha, yang pertama, ayyughliqa baban ni'mah wa yaftah babasyiddah. Kita harus menutup pintu nikmat dan kita membuka pintu syiddah. Syiddah itu yang berat atau yang susah. Maksudnya apa? Jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu boleh kita pakai, tapi kita jangan terlena dengan kenikmatan tersebut. Nikmat apa? Nikmat sehat. Khususnya ini nikmat harta. Kalau misalnya kita punya harta, kita punya uang, belanja boleh, tapi jangan dibelanjakan semuanya. Ada hak orang lain di situ. Ada zakat, ada sodako, ada infak, ada wakaf, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kita harus betul-betul menutup babun ni'mah. Jangan kita terlalu lama memakai nikmat-nikmat ini untuk duniawi. Karena apa? Karena kita akan lupa untuk memakainya di jalan Allah. Jadi kalau ada nikmat-nikmat, kita punya mobil misalnya, mobil banyak. Tapi kalau kita mati kan mobil nggak dibawa. Bagaimana caranya kita bisa mati bawa mobil? Sedekahkan, kita wakafkan, kita infakkan, kita wakafkan ini satu mobil untuk apa? Untuk pesantren, wakafkan satu mobil untuk panti dan lain sebagainya, untuk masjid. Kita punya rumah banyak, kita mati, udah rumah itu kan direbutin sama ahli waris. Tapi bagaimana caranya rumah itu bisa kita bawa mati? Ya kita sedekahkan. Satu rumah kita sedekahkan untuk apa? Untuk didirikan pesantren. Satu rumah kita sedekahkan untuk didirikan masjid dan lain sebagainya.
Jadi bagaimana kita betul-betul memakai nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu untuk apa? Untuk bermujahadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ayughliqu baban ni'mah wa yaftah baba syiddah. Kita tutup pintu nikmat, kita pakai nikmat yang Allah berikan secukupnya, yang lain kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah. Yang kedua, ayughliqu babal 'izz wa yaftah babad dhil. Kita tutup pintu kemuliaan dan kita buka pintu kehinaan. Maksudnya apa ini? Jangan pernah merasa mulia. Jangan pernah merasa tinggi. Karena yang mulia itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lebih sering dimuliakan, lebih sering dihormatin, kita lupa bahwasanya kita ini hanya manusia yang hina. Kenapa hina? Karena kita semua sama, diciptakan dari tanah. Jadi setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun harta kita, semuanya sama akan kembali ke tanah juga. Jadi jangan pernah kita merasakan merasa terlalu mulia. Walaupun sering dipanggil ustadzah, dihormatin orang, tapi tetap kita harus menutup pintu kemuliaan itu. Supaya apa? Supaya kita ini selalu merasa rendah. Kalau orang terlalu tinggi, di mana-mana dihormatin, di mana-mana dilayanin, nanti takutnya kita seperti Firaun. Firaun kan banyak jamaahnya, banyak rakyatnya, semuanya hormat sama dia, dikasih semuanya, bahkan nyawanya itu, rakyatnya itu rela memberikan nyawanya untuk Firaun. Akhirnya karena dia takabur, karena dia sombong, lama-lama merasa saya yang paling berkuasa, lama-lama dia merasa saya inilah Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka kita harus menutup pintu kemuliaan ini untuk merendahkan diri kita agar selalu merasa bahwasanya saya ini hanya hamba yang hina. Kita ini tanpa Allah apa sih? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sedetik aja Allah ambil nafas dari kita, mau apa kita? Mati. Nah, makanya jadi jangan pernah kita merasa mulia, jangan pernah merasa tinggi, merasa takabur, karena itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, jadi yang pertama kita tutup pintu nikmat, kemudian kita buka pintu syiddah atau berat dan bersungguh-sungguh, susah. Yang kedua, kita tutup pintu kemuliaan dan kita buka pintu kehinaan, supaya kita selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ayughliqu babar rohah wa yaftah babal juh. Kita tutup pintu rohah, rohah itu istirahat, udah jadi bahasa Indonesia. Rohah, istirahat, kita tutup pintu istirahat, kemudian kita buka pintu apa? Babal juh, kita buka pintu bersungguh-sungguh. Di sini maksudnya bermalas-malasan. Jadi jangan sampai kita malas-malasan. Ntar dulu ya, mumpung masih muda, ntar aja dah ngajinya. Ntar kalau udah tua, kan yang di pengajian semuanya nenek-nenek. Banyak yang bilang seperti itu. Disuruh sedekah ya, ntar dulu deh. Jadi orang kan pengennya hidup tenang, apalagi kalau misalnya sudah jadi ASN atau PNS, dia tenang, tunjangan ada, gaji ada. Jadi rasa bergantung kepada Allahnya itu jadi sedikit gitu. Tapi di sini yang Allah pengen apa? Kita pengennya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Orang lain tidur, kita bangun. Orang lain numpuk-numpuk harta, kita sedekahin. Orang lain sibuk menghias rumahnya, kita sibuk bangun pesantren, sibuk bangun masjid, sibuk bangun panti yatim, dan lain sebagainya. Jadi kita betul-betul kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah rohah. Kan dalam Al-Quran juga kalian mungkin ini ada gangguan ya Bu ya, ada gangguan, sudah jam 5 kurang 10 ya. Kita Saudara Nova, iya. gimana ini nggak ada suaranya dari tadi? Halo?
kepental kali Ustazah itu. Tumben-tumbenan. Ya, maaf koneksinya tadi keputus. Gimana? Suaranya jelek. Ya, nggak Ya. jelas, kurang. Iya, koneksinya jelek. Oh, ya udah, diakhirin aja deh, diakhirin ya. Iya. Nggak kedengeran. Ya, Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu aja. Jadi diulang sedikit tadi, ini ada 6 rintangan yang harus kita lewatin untuk mencapai derajat solihin. Yang pertama kita tutup pintu nikmat, kemudian kita buka pintu syiddah, kemudian yang kedua kita tutup pintu kemuliaan dan kita membuka pintu kehinaan. Yang ketiga kita tutup Nggak jelas. pintu ar-rohah, istirahat. Putus-putus. Robot, suaranya robot. ya. Suaranya putus-putus. Iya, kita cukupkan sampai 3 dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau sinyalnya ini kurang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau saya ini Bu, jelas Bu. Jelas. Alhamdulillah. Wa syukrulillah, walaupun belum tuntas ya Bu ya. Mudah-mudahan masih ada tadi banyak ya yang kita dengarkan. Beberapa poin yang bisa kita serap, yang kita pahamin, dan insya Allah menjadi ilmu di sore hari ini untuk menambahkan tentunya keyakinan kita, menambahkan tentunya amal ibadah kita, dan meyakinkan ya bahwa apa tadi yang disampaikan itu adalah merupakan sesuatu yang amat sangat baik. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mari kita tutup pengajian kita ini. Insya Allah, mudah-mudahan di Sabtu yang akan datang kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, tapi insya Allah ya kita sisihkan waktu kita, ya. Cuma 1 jam ya Bu ya, cuma 1 jam dari 24 jam itu seminggu sekali. Ingat Bu ya, jadi kita ngaji 1 jam itu pun cuma seminggu sekali, sejam, paling banyak 2 jam ya, 1 jam setengah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita semangat ya untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina wa waffiqna ila tariqil mustaqim wa ila sawa'is sabil. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu saja ibu-ibu sekalian hari ini pelajaran dan pengajian kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Adzanallahu ajma'in wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi insyaallah Sabtu yang akan datang. Jangan lupa ya, Bu. Ya. Ya. Kaidat mana nih?